Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya Zahira Karavela dari kelas 11.1 nomor absen 34 serta rekan saya Alvina Alia Salsabila dari kelas 11.1 nomor absen 3 akan menjelaskan mengenai pertempuran Margarana. Dalam topik pertempuran Margarana ini, kami akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya pertempuran Margarana, kronologi dari pertempuran Margarana, serta dampak yang terjadi akibat pertempuran Margarana. Yang pertama yaitu penyebab dari pertempuran Margarana. Puputan Margarana atau pertempuran Margarana adalah sebuah peristiwa sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali. Perang Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 antara pasukan Belanda melawan Indonesia. Istilah Perang Puputan artinya adalah berperang sampai pada titik darah penghabisan. Perang Puputan Margarana di Bali ini disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia yang isinya itu menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Setelah perjanjian Linggarjati disepakati, maka pasukan Belanda harus meninggalkan daerah de facto itu paling lambat pada tanggal 1 Januari tahun 1946. Yang artinya, perjanjian Linggarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia, yang hal ini membuat rakyat Bali kecewa dan kemudian memicu perlawanan. Selain akibat dari perjanjian Linggarjati, Perang Puputan Margarana juga dipicu oleh penolakan Letkol I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjadi Kepala Divisi Sunda Kecil terhadap Belanda untuk mendirikan Negara Indonesia Timur atau NIT. Selanjutnya adalah kronologi. Pasca perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 25 Maret 1947, Belanda memulai usahanya untuk mendirikan negara Indonesia Timur. I Gusti Ngurah Rai kemudian berangkat ke Yogyakarta dengan tujuan untuk melakukan konsultasi dengan markas besar TRI karena menolak untuk kerjasama dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Diketahui selepas proklamasi kemerdekaan, Letkol I Gusti Ngurah Rai dan rekan-rekannya membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil, di mana I Gusti Ngurah Rai menjadi komandannya. Dalam pembentukan TKR ini, I Gusti Ngurah Rai dengan pasukannya bertekad untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Pada 18 November 1946, markas pertahanan atau militer Belanda di Tabanan, Bali diserang secara habis-habisan. Hal ini membuat Belanda murka dan melakukan penyerangan balik di Bali. Belanda mengirimkan semua pasukannya untuk menyerang Bali dari segala sisi. Dengan keterbatasan senjata yang dimiliki oleh warga Indonesia sangat kesusahan untuk melakukan penyerangan balik. Namun beberapa jam kemudian, pada saat pasukan Belanda melakukan penyerangan ke arah barat laut, terdengar suara tembakan. Sekitar 17 orang pasukan Belanda tewas tertembak oleh pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Hal ini pastinya membuat Belanda lebih murka dan akhirnya melakukan penyerangan balik kepada pasukan Ciung Wanara. Namun penyerangan balik tersebut tidak membuahkan hasil karena Ciung Wanara berhasil menghentikan penyerangan tersebut. Akhirnya Belanda dengan pasukannya mundur 500 meter untuk menghentikan penyerangan tersebut. Hal ini digunakan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk meloloskan diri. Tiba-tiba saat meloloskan diri, Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya. Untuk terakhir kalinya, I Gusti Ngurah Rai berteriak puputan yang berarti habis-habisan. Akibat kekalahan pasukan I Gusti Ngurah Rai pada Puputan Margarana, Belanda semakin mudah dalam melaksanakan tugasnya untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Dalam peristiwa heroik itu, I Gusti Ngurah Rai dan 69 anggota pasukannya gugur akibat serangan tentara Belanda. Sedangkan di kubu lawan sekitar 400 orang tewas dalam peperangan itu. Namun rakyat tidak berhenti berjuang karena usaha Belanda kembali gagal setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan
pada 1950. Hal ini karena pada 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Dengan undang-undang tersebut, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI di Yogyakarta. Setelah itu, semakin banyak negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan RI, maka sejak 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal 3, yaitu Republik Indonesia, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Dan semenjak itu, setiap tanggal 20 November, masyarakat Bali merayakan Hari Puputan Margarana untuk mengenang jasa-jasa pahlawan. Itu tadi penjelasan tentang pertempuran Puputan Margarana. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.